warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Andrika Wijayanti. Saya dari Prodi Didikan Kebidanan Stikes Batara Guru Soroaka. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2024020002. Jadi saya di sini akan mempresentasikan singkat materi mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui makna dan hakikat dari sains, teknologi, dan seni. Lalu untuk mengetahui apa dampak penyalahgunaan ilmu teknologi dan komunikasi atau IPTEK. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni hakikat sains, teknologi, dan seni. Sains atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu berakar dari dua kata, yakni ilmu dan pengetahuan. Ilmu dalam bahasa Arab, ilmi itu artinya mengetahui, memahami, atau mengerti. Sedangkan knowledge itu dalam bahasa Inggris, pengetahuan. Nah, secara singkat, ilmu pengetahuan ini adalah susunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengalaman studi dan juga percobaan. Nah, pengetahuan manusia itu bisa meliputi mengenai masyarakatnya, mengenai lingkungannya, atau mengenai pikirannya sendiri. Ada beberapa ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah empiris, yang artinya suatu ilmu pengetahuan itu sudah pasti diamati, dicoba, dan diuji cobakan sebelum sesuatu itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Lalu yang berikutnya adalah sistematis. Kenapa suatu ilmu dikatakan sistematis? Yang pertama karena suatu ilmu itu kan sudah diuji, sudah melalui uji coba. Nah, setelah itu ilmu sudah pasti harus disebarkan. Nah, semua manusia, semua orang itu belum tentu dapat menerima ilmu yang kita sebarkan. Nah, kita itu harus memiliki berbagai cara bagaimana caranya menyusun ilmu itu supaya mudah untuk dipahami oleh orang lain. Lalu yang berikutnya adalah analisis. Nah, ilmu itu sudah pasti dianalisis terlebih dahulu sebelum disebarkan atau sebelum diberitakan kepada orang lain. Jadi analisis maksudnya ini adalah ilmu itu memiliki sesuatu yang lebih rinci, lebih detail. Nah, berikutnya itu adalah objektif. Yang selanjutnya ini adalah verifikatif. Lalu yang terakhir ini adalah ilmiah. Jadi ilmu itu bersifat ilmiah. Jadi ilmu itu sudah pasti sesuatu yang sudah pasti dan diterima oleh masyarakat secara logis. Berikutnya adalah teknologi. Jadi apa itu teknologi? Teknologi ini adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun untuk menunjang kegiatan manusia. Nah, teknologi ini bisa berupa metode atau produk. Jadi untuk menunjang kegiatan manusia. Nah, teknologi ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama itu tech, lalu yang berikutnya adalah logos. Nah, tech itu dalam bahasa Yunani artinya adalah seni, sedangkan logos itu adalah ilmu. Ada beberapa manfaat teknologi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita ambil di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan sudah semakin berkembang, seperti misalkan alat untuk mengetes DNA, lalu ada ronsen, lalu ada USG. Untuk bidang pertanian misalkan, kita bisa melihat melalui alat-alat membajak sawah. Seperti saat zaman dulu kita menggunakan kerbau untuk membajak sawah, untuk sekarang sudah ada traktor dan juga tenaga mesin lainnya untuk membajak sawah. Lalu ada juga alat untuk memanen.
entah itu memanen padi, memanen sayuran, atau memanen buah-buahan, kita sudah melalui globalisasi dan perkembangan teknologi, dan itu semua semakin memudahkan dan menunjang kegiatan pertanian. Lalu ada di bidang pendidikan, dengan adanya internet, kita sudah tidak perlu lagi saat mencari buku harus ke perpustakaan kota, harus ke perpustakaan di sekolah, ataupun harus ke perpustakaan negara. Kita bisa mencari semua buku yang kita inginkan atau bahan bacaan yang kita inginkan melalui internet, melalui website seperti misalnya Google Scholar ataupun website bacaan lainnya. Jadi itu bisa untuk menghemat waktu. Misalkan kita berjalan ke perpustakaan kota itu membutuhkan waktu 15 menit, kita bisa mencari-cari itu semua di website yang kita tuju. Buku apa yang ingin kita cari, bahan bacaan apa yang ingin kita butuhkan. Lalu berikutnya ada di sistem transportasi. Nah, perkembangan teknologi itu kan semakin pesat. Dalam sistem transportasi itu bisa kita lihat dengan perkembangannya, seperti saat dulu itu hanya ada bus, ada motor, ada mobil. Sekarang kita sudah semakin pesat, semakin banyak transportasi yang bisa kita gunakan. Selain itu, saat kita ingin memesan tiketnya, itu kita tidak perlu lagi untuk mengantri, menghabiskan tenaga dan waktu dengan mengantri di loket. Kita bisa menggunakan handphone kita untuk Lalu yang berikutnya adalah bidang informasi. Nah, bidang informasi seperti misalkan setiap pagi itu akan ada loper koran yang membawakan koran ke rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah masyarakat. Nah, untuk sekarang kita bisa membaca koran yang kita inginkan melalui handphone. Seperti layaknya di bidang pendidikan tadi, akan ada beberapa website untuk membaca buku-buku pendidikan atau jurnal pendidikan. Nah, di bidang informasi kita bisa mencari bahan bacaan mana yang kita mau melalui website yang ingin kita baca. Lalu misalkan melalui di bidang informasi itu sudah berkembang pesat yang namanya media sosial. Jadi kita tidak hanya bisa mencari informasi melalui Google atau melalui Chrome browser dan sebagainya, kita bahkan bisa mencari informasi yang kita butuhkan melalui media sosial. Jadi kita akan melangkah ke materi yang berikutnya, yakni mengenai seni. Nah, apa itu seni? Seni ini adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu benda atau sesuatu itu menjadi lebih berharga. Nah, berharga di sini tuh maksudnya dilihat dari keindahannya, dari kehalusannya, dari fungsinya, ataupun dari makna dari suatu benda tersebut. Nah, seni ini bisa meliputi berbagai hal seperti seni lukis, seni musik, seni kria, dan sebagainya. Nah, seni itu biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan dirinya, entah dalam bentuk suatu hal yang berbahagia, sedih, marah, emosi, atau bahkan kritikan tersendiri. Nah, ada beberapa manfaat seni. Yang pertama adalah mengekspresikan diri dan juga untuk menyebarkan suatu kebudayaan. Nah, maksudnya mengekspresikan diri ini adalah seni itu bisa dituangkan melalui emosi. Jadi seni itu memiliki emosinya tersendiri. Nah, seperti misalkan lagu. Kita sebagai misalkan penulis lagu itu bisa mengekspresikan rasa kita atau perasaan kita terhadap lagu itu, seperti misalkan dari liriknya ataupun dari instrumennya. Nah, selain lagu, kita bisa juga mengekspresikan apa yang kita rasakan melalui lukisan atau melalui suatu cerita, entah itu novel ataupun cerita pendek. Nah, kalau menyebarkan kebudayaan itu bisa kayak semacam kita menuangkan kebudayaan kita dalam lukisan. Nah, selain lukisan, kita juga bisa menuangkan kebudayaan kita dalam seni membatik. Lalu yang berikutnya adalah untuk ritual dan upacara. Nah, seni itu nggak jauh dari yang namanya
namanya ritual dan upacara. Kenapa? Karena dalam setiap ritual itu pasti akan menghasilkan seni. Seperti misalkan seni patung dalam ritual, lalu baju-baju adat dalam ritual adat tertentu, lalu juga seperti bangunan adat. Lalu yang berikutnya adalah pendidikan dan pembelajaran. Kita bisa mewariskan, kita bisa mengajarkan suatu kesenian itu melalui pendidikan. Ada beberapa tujuan dari seni itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Nah, yang berikutnya itu adalah sebagai sarana untuk hiburan. Lalu yang berikutnya adalah sarana untuk itu kita bisa sisipi kata-kata kritikan. Lalu yang berikutnya adalah untuk tujuan psikologis atau penyembuhan. Nah, ini bisa seperti seseorang akan merasa sedikit lebih tenang saat mendengar musik ini, atau seseorang akan merasa lebih tenang dengan melukis ataupun menggambar. Dampak penyalahgunaan iptek. Penyalahgunaan iptek itu bisa berdampak kerugian yang cukup besar, seperti di bidang keamanan. Nah, kita bisa mengalami kebocoran data dalam bidang keamanan ini, seperti yang beberapa kali terjadi. Lalu ada juga gangguan cyber dan juga hacking. Lalu di bidang kesehatan, saat kita menyalahgunakan iptek, seperti kita terlalu kecanduan dengan handphone, kecanduan dengan media sosial atau sebagainya, kita akan mengalami masalah di gangguan kesehatan mata, seperti mata minus, mata kabur, ataupun mata merah. Lalu kita juga bisa mengalami nyeri punggung karena kita seperti malas bergerak saat kita kecanduan gadget. Lalu seperti kita bisa malas, kenapa? Karena muanya itu bisa kita dapatkan lewat handphone. Seperti saat kita lapar, kita malas untuk masak, kita malas untuk keluar, kita bisa memesan makanan melalui aplikasi di gadget. Lalu yang berikutnya adalah dengan bebasnya media sosial, kita bisa dengan sangat mudah memplagiat karya orang lain dan mengaku bahwa itu loh karya saya. Nah, itu tindakan yang benar-benar merugikan orang lain. Lalu yang berikutnya adalah pelanggaran hak cipta. Lalu ada pornografi. Nah, yang berikutnya adalah maraknya judi online. Lalu ada cyberbullying dan penyebaran berita bohong. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi semua dampak itu? Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus membatasi diri kita sendiri supaya tidak terlalu kecanduan media sosial, kecanduan gadget. Lalu yang berikutnya adalah saat anak-anak kita menggunakan gadget atau keluarga kita yang masih kecil menggunakan gadget, kita awasi mereka supaya mereka itu tidak kecanduan pada akhirnya. Seperti saat menggunakan YouTube, kita pantau berapa menit sekali, itu kita bisa batasi seperti itu supaya tidak kecanduan. Nah, itu juga bisa mengurangi dampak dari penyakit mata. Banyak loh anak-anak kecil sekarang yang mengalami seperti mata minus atau mata kabur dan cepat lelah. Nah, ajarkan anak-anak kecil atau anak-anak kecil di keluarga kita, adik kita, itu untuk bijak dalam menggunakan. Seperti kita selalu memantau apa yang mereka tonton, apa yang mereka cari di browser dan sebagainya. Untuk beberapa waktu ke belakang banyak sekali kasus anak-anak yang kecanduan gadget. Nah, itu semua seharusnya kita pantau mereka seperti 1 minggu sekali gadget mereka itu kita cek apa saja yang mereka cari di Google, apa saja yang mereka tonton di YouTube dan sebagainya. Nah, setidaknya itu bisa mengurangi dan bisa memantau dampak negatifnya. Terima kasih, sekian presentasi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu singkat yang saya berikan bermanfaat.